kalimat pada Wikipedia saya aplikasi keuangan nasional tahun 2020. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kami dari tim 3 yang beranggotakan saya, bersama teman-teman saya, Dina Wahyu Saputra, Fatma Salsabila, Indah Kotonada, dan Ani Salena. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan sebuah artikel tentang foreign exchange terkait apakah risiko negara dalam mata uang domestik dan asing itu berbeda. Baik, sebelum memasuki pembahasan, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa 20 tahun yang lalu, sebagian besar obligasi yang diterbitkan oleh negara-negara emerging market diberi peringkat lebih tinggi jika menggunakan mata uang domestik negara tersebut dibandingkan dengan mata uang asing. Negara dapat mengenakan pajak kepada rakyatnya dalam mata uang domestik atau mencetak mata uangnya sendiri untuk melunasi utangnya. Namun, pandangan bahwa utang dalam mata uang lokal lebih aman ini telah memudar dalam beberapa dekade terakhir. Nah, seperti ditunjukkan pada grafik di PPT ini, menunjukkan kepada bahwa sampel 73 negara berkembang berdasarkan IMF bahwa terdapat perbedaan rata-rata dalam rata-rata peringkat mata uang lokal dikurangi dengan mata uang asing. Biasanya sebesar 3 tingkat pada tahun 1996, namun hampir sepenuhnya tertutup pada tahun 2015. Nah, hal ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya pengakuan bahwa negara-negara melakukan gagal bayar atau default dalam mata uang lokal. Paper ini berkontribusi pada literatur dalam beberapa cara. Yang pertama, yaitu dengan mengembangkan beberapa hipotesis mengapa denominasi mata uang mungkin penting terhadap risiko kredit negara. Yang kedua, mendokumentasikan konvergensi risiko kedaulatan dalam mata uang domestik dan asing secara perlahan dan stabil pada 20 tahun lalu. Yang ketiga, dengan menganalisis faktor-faktor penentu perbedaan risiko kedaulatan mata uang domestik dan asing secara signifikansi statistik dan ekonominya. Nah, untuk mengukur risiko negara dalam mata uang asing dan lokal, penulis mengambil rata-rata peringkat kredit yang diberikan oleh 3 lembaga global utama, yaitu Standard & Poor's, Moody's, and Fitch. Baik, sumber selanjutnya ada. Jadi menurut Standard & Poor's 2011, mereka menaruh perhatian pada sejarah yang terkait mengenai utang dalam negara bayar terbaik. Penyebabnya utang dalam berasumsi bahwa hal tersebut itu selalu karena Reinhardt dan Roger mendokumentasikan bahwa meskipun gagal bayar dalam negara, jadi dibandingkan utang tersebut tidak jarang terdapat kasus sejak tahun 1000 sampai sekitar 205 kasus gagal bayar utang. Selanjutnya ada 5 variabel yang kesenjangan basis inflasi atau H1. Ketika inflasi yang lebih tinggi daya kredit untuk utang dalam sehingga dapat meningkatkan kesenjangan. Lalu juga jika inflasi yang lebih tinggi akan menurunkan utang dalam mata uang domestik sehingga tersebut juga kesenjangan. Meskipun demikian, terdapat faktor penyeimbang yang menunjukkan adanya kesenjangan karena utang dalam mata uang lokal mungkin menjadi relatif lebih berisiko seiring inflasi. Banyak model teoritis menyatakan bahwa karena inflasi dapat memberikan suatu negara pada tingkat
yang di negara tersebut kemungkinan besar akan gagal membayarkan utang dalam mata uang lokal dibandingkan memonetisasi utang tersebut dan menaikkan tingkat inflasi lebih lanjut. Tersebut mungkin disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan dampak hiperinflasi dan resistensi politik terhadap inflasi lebih lanjut pada tingkat yang tinggi. Yang kedua ada hipotesis cadangan atau H2. Nah, ketika cadangan devisa yang tinggi di atas PBB meningkatkan kelayakan kredit lebih besar untuk kewajiban asing, sehingga hal tersebut dapat mengurangi kesenjangan. Dapat hubungan positif juga antara cadangan devisa dan kelayakan utang luar negeri. Jadi semakin banyak mata uang asing yang tersedia bagi suatu negara cadangan, semakin besar pula kemampuan negara tersebut dari gagal bayar atau default atas kewajiban mata uang asingnya. Jika cadangan devisa tersebut pertama kali ditukarkan ke dalam mata uang domestik, cadangan devisa juga dapat digunakan untuk pembayaran utang dalam mata uang domestik. Namun, hal tersebut memerlukan pasar valuta asing yang liquid dan sterilisasi efek samping terhadap jumlah uang yang beredar. Yang ketiga ada hipotesis original sin atau dosa awal, yakni hati. Nah, jika original sin yang lebih rendah atau pembiayaan utang internasional yang besar dalam mata uang meningkatkan kelayakan kredit negara untuk kewajiban mata uang asing, sehingga dapat mengurangi kesenjangan. Nah, ketika negara-negara menghadapi kesulitan dalam meningkatkan utang luar negerinya dalam mata uang mereka sendiri, dan sebagai akibatnya sebagian besar meminjam dalam mata uang asing. Hal itu juga berarti bahwa negara-negara tersebut kurang terlindungi terhadap risiko nilai tukar, khususnya risiko terdepresiasinya mata uang sendiri dan beban utang mereka. Jadi, untuk menangkap bahwa seperti cadangan devisa, original sin mungkin memiliki besar dalam arti merayakan kredit mata uang asing ketika ekspektasi terhadap dan depresiasi tinggi. Yang keempat, ada hipotesis eksposur sektor perbankan. Jika semakin besar eksposur sektor perbankan terhadap obligasi pemerintah, akan menurunkan kelayakan kredit negara karena saling memperkuat risiko negara dan sistem keuangan. Karena pengaruh tersebut diperkirakan akan berdampak kuat terhadap kewajiban mata uang lokal, sehingga paparan sektor perbankan terhadap risiko negara akan mengurangi kesenjangan tersebut. Jadi, eh, meskipun telah diketahui selama beberapa waktu bahwa dampak fiskal dari krisis perbankan sangat besar, dan dengan demikian permasalahan sistem perbankan dan macam kelayakan suatu negara. Nah, baru-baru ini juga terjadi atas kerugian yang dapat ditimbulkan oleh menurunnya kelayakan suatu negara terdapat terhadap sektor perbankan tersebut menunjukkan adanya umpan balik yang semakin kuat. Selanjutnya, yang kelima adalah volatilitas falas global. Jadi, ketika volatilitas falas global yang tinggi atau yang diukur dengan indeks volatilitas X global dibandingkan indeks VXYGL itu menurunkan kelayakan kredit negara lebih besar untuk obligasi asing dibandingkan obligasi dalam mata uang lokal, sehingga meningkatkan kesenjangan. Nah, kemungkinan besar dampak dari perubahan volatilitas pasar global akan lebih besar terhadap risiko kredit mata uang asing dibandingkan mata uang lokal. FXYGL itu mengukur volatilitas sekeranjang mata uang AS dan harus lebih berkolerasi dengan risiko kewajiban negara dalam mata uang asing yang biasanya juga dalam mata uang AS. Nah, utang dalam mata uang lokal seharusnya lebih terlindungi dari dampak volatilitas nilai tukar global dibandingkan dengan utang dalam mata uang asing. Dan sebagai dampaknya, risiko kreditnya kurang responsif terhadap peningkatan volatilitas nilai.
Baik, untuk yang selanjutnya, kita membahas mengenai variabel kontrol. Nah, dengan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, kami telah mengusulkan mekanisme di mana 5 faktor itu mungkin mempengaruhi risiko negara dalam utang dalam negeri, secara berbeda dari utang luar negeri. Nah, tentu saja literatur itu menunjukkan banyak variabel lain yang mungkin mempengaruhi risiko kredit negara secara lebih umum. Namun, hal ini tidak selalu berbeda, tergantung pada denominasi mata uang dari utang. Nah, sebagai variabel kontrol, kami mengambil ukuran kekuatan ekonomi, fiskal, dan kelembagaan serta riwayat gagal bayar. Nah, variabel-variabel ini mencakup PDB per kapita, utang publik per PDB, bunga perpendapatan, utang luar negeri jangka pendek terhadap PDB, rezim nilai tukar dan efektivitas pemerintah, serta volatilitas nilai tukar uang suatu negara. Nah, kemudian tabel A dan tabel B yang untuk selanjutnya itu merupakan gambaran-gambaran seluruh variabel yang akan digunakan dalam analisis. Nah, untuk yang pertama ada tabel A, yaitu variabel yang berhubungan dengan hipotesis. Nah, yang pertama ada inflasi. Nah, inflasi itu harga konsumen rata-rata dalam persen. Kemudian penerbitan inflasi rezim itu jika hasilnya sama dengan 1, itu penargetannya. Nah, jika tidak, itu sama dengan 0. Kemudian cadangan devisa. Ini merupakan cadangan internasional yang tidak termasuk emas sebagai persentase dari PDB. Kemudian kekurangan asal. Nah, ini itu termasuk surat berharga dan pinjaman yang diterbitkan oleh negara I dalam 5 mata uang utama atau seluruh surat berharga dan pinjaman yang diterbitkan oleh negara I. Kemudian kepemilikan utang publik. Nah, ini itu oleh bank domestik menggunakan klaim bersih lembaga keuangan kepada pemerintah dibandingkan dengan total asetnya. Kemudian ada volatilitas valuta asing. Ini itu indeks volatilitas global dalam poin persentase per tahun. Nah, kemudian untuk tabel B yaitu ada variabel kontrol, itu ada yang pertama utang publik. Nah, utang bruto pemerintah secara umum sebagai persentase daripada PDB. Kemudian beban bunga itu merupakan beban umum pemerintah sebagai persentase pendapatan umum pemerintah. Kemudian utang luar negeri jangka pendek itu definisinya konsolidasi klaim lintas batas dari semua bank pelopor BIS di luar negara di negara di luar wilayah pelaporan jangka waktu 1 tahun ditambah surat utang internasional yang beredar dengan sisa jangka tempo 1 tahun. Ini tuh sebagai persentase dari PDB. Nah, kemudian untuk pendapatan per kapita sendiri itu definisinya ada PDB per kapita, harga konstan, dan perubahan logaritma. Kemudian ada efektivitas pemerintah. Nah, itu mencerminkan persepsi terhadap kualitas pelayanan publik, kemudian kualitas pegawai pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian untuk riwayat bawaannya sendiri itu ada jumlah tahun sejak gagal bayar terakhir. Kemudian rezim nilai tukar. Nah, ini tuh jika mengambang batas nilainya 1, jika tidak nilainya 0. Kemudian ada volatilitas FX dolar bilateral. Nah, ini tuh depresiasi standar tahunan pada perubahan mingguan nilai tukar dolar bilateral. Nah, kemudian kita bahas mengenai literatur terkait. Nah, untuk literatur mengenai faktor penentu risiko negara dalam mata uang lokal, terutama peringkat perbedaan antara mata uang lokal dan asing, itu kurang tersedia dibandingkan dengan risiko negara dalam mata uang asing. Nah, menurut Packer tahun 2003 itu membahas perbedaan dalam peringkat negara, terutama antara mata uang lokal dan mata uang asing, serta ketidakseragaman dalam hubungan denominasi utang dan risiko gagal bayar. Nah, sementara itu, untuk Kisiley dan Becker tahun 2006 itu menganalisis kesenjangan peringkat mata uang lokal dan asing untuk 101 negara. Nah, tidak seperti hipotesis kami, mereka ini menemukan bahwa inflasi yang lebih tinggi itu lebih berpengaruh terhadap peringkat mata uang lokal daripada asing, sehingga mengurangi kesenjangan. Nah, kami itu tidak menyelidiki hubungan dengan pinjaman mata uang asing, kepemilikan bank atas utang pemerintah, tetapi volatilitas efek global mungkin itu menjadi faktor. Nah, analisis dari para pakar sebelumnya tadi itu terbatas pada periode 95 sampai 2003 saat peringkat mata uang domestik masih relatif baru dalam lembaga pemeringkatan.
Nah, literatur terkait itu menggunakan default mata uang asing dan lokal sebagai variabel dependent. Nah, Rehan dan Rogoff itu telah mendokumentasikan frekuensi kedua jenis gagal bayar negara. Namun, menurut Jens Newret dan Soisi yang baru-baru ini diterbitkan tahun 2016, adalah menjadi referensi utama dalam menilai faktor-faktor determinan kedua jenis gagal bayar tersebut. Nah, mereka ini itu menemukan bukti yang mendukung beberapa hipotesis di atas, seperti faktor perbankan yang lebih besar mengurangi kemungkinan negara gagal membayar utang dalam negeri. Nah, mereka ini juga menemukan bahwa tingkat inflasi yang tinggi itu meningkatkan kemungkinan negara gagal dalam membayar dalam mata uang lokal. Nah, tetapi faktor global itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada default mata uang lokal maupun mata uang asing. Nah, pada materi selanjutnya ini terdapat data dan metodologi. Yang pertama, peringkat kredit mata uang asing dan lokal. Peneliti mengikuti praktik yang dilakukan banyak investor dan regulator global dan mengukur kelayakan kredit negara dalam mata uang asing dan lokal dengan menggunakan peringkat kredit negara dari 3 lembaga peringkat global utama. Untuk beberapa analisis kuantitatif, peneliti mentransformasikan data pemeringkatan dengan memanfaatkan metode estimasi faktor penentu peringkat negara. Untuk sebagian besar, peneliti mengandalkan urutan multinominal regresi logistik di mana peringkat rata-rata diperlakukan sebagai variabel dependen kualitatif. Meskipun nonlinearitas mungkin mencirikan hubungan tertentu antara indikator dan peringkat, pendekatan regresi linear alternatif telah membuahkan hasil. Peringkat negara dalam mata uang lokal merupakan produk yang relatif baru dari lembaga pemeringkat utama. Next. Sebagai uji sertifitas lebih lanjut, peneliti menjalankan regresi linear di mana kesenjangan dihitung sebagai selisih antara nilai numerik peringkat mata uang lokal dan asing. Seperti disebutkan dalam pendahuluan, perbedaan antara peringkat mata uang lokal dan asing untuk negara yang sama atau kesenjangan peringkat terus menurun selama periode sampel. Nah, yang kedua ini terdapat variabel penjelas. Variabel penjelas yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah inflasi, asing cadangan devisa, surat utang internasional, dan pinjaman yang diterbitkan dalam mata uang domestik versus mata uang asing, sektor perbankan, paparan terhadap utang pemerintah, dan volatilitas nilai tukar. Nah, berikut ini terdapat deskriptif statistik untuk EMES. Next. Yang ketiga ini ada metodologi. Pertama, peneliti memperkirakan 2 regresi, masing-masing peringkat mata uang asing dan lokal, pada serangkaian variabel penjelas yang sama dan membandingkan tanda, ukuran, dan signifikasi dari kedua regresi tersebut. Koefisien yang sesuai secara khusus, peneliti menjalankan regresi logistik multinominal panel secara terpisah untuk peringkat mata uang asing dan lokal, di mana peneliti memperkirakan kemungkinan peringkat tersebut berada dalam satu dari 19 kategori yang telah dihitung. Peneliti menggunakan variabel yang terkait dengan hipotesis utama atau XI hipotesis, serta variabel kontrol atau XI kontrol. Peneliti menjalankan uji signifikasi statistik yang membandingkan tanda-tanda koefisien pada regresi peringkat mata uang lokal dan asing sebagai pemeriksaan ketahanan lainnya dan melaporkan dalam lampiran hasil regresi OLS, yang mana variabel penjelas yang sama digunakan untuk memperkirakan rata-rata nilai numerik peringkat yang dihitung berdasarkan transformasi linier. Kedua, dalam metodologi ini, peneliti fokus pada kesenjangan itu sendiri dan memperkirakan model logi terurut trinominal, di mana peneliti memperkirakan kemungkinan kesenjangan peringkat berada pada salah satu dari 3 kategori, kurang dari atau sama dengan 0, antara 0 dan 2 taktik, dan 2 taktik atau lebih besar. Walaupun pelaksanaan kedua ini memperhitungkan tingkat kesenjangan peringkat,
Namun, hal ini tidak terlalu terperinci dibandingkan dengan logit multinominal sebelumnya. Untuk selanjutnya terkait dengan hasil ini berfokus pada 3 masalah, yaitu yang pertama faktor pendorong risiko kedaulatan mata uang asing versus mata uang lokal, yang kedua memprediksi kesenjangan, yang ketiga memperhitungkan penurunan kesenjangan tersebut. Yang pertama, sampel regresi logistik terpisah untuk peringkat mata uang asing terdiri dari 56 negara berkembang, sampel untuk peringkat mata uang lokal berjumlah 47. Inflasi merupakan pendorong risiko kredit yang sangat signifikan dalam kedua regresi, dan tampaknya terdapat dampak yang lebih besar terhadap kredit dalam mata uang lokal. Hasil terakhir ini konsisten dengan pandangan bahwa pada tingkat inflasi yang tinggi, dampak negatif terhadap kelayakan kredit dalam mata uang lokal bisa lebih besar karena meningkatkan biaya monetisasi dan dengan demikian meningkatkan insentif untuk gagal membayar utang dalam mata uang lokal. Serupa dengan temuan Gineret dan Soisi terkait dengan gagal bayar, nilai negatif ini menunjukkan adanya potensi jalur depresiasi nilai tukar yang akan merugikan kewajiban mata uang asing secara tidak proporsional, serta potensi negara untuk melakukan inflasi untuk keluar dari mata uang lokal. Untuk perkiraan kasar dampak ekonominya, mengacu pada koefisien spesifikasi OLS pada lampiran tabel 1, di mana peningkatan rasio cadangan devisa terhadap PDB sebesar 10 poin persentase akan menaikkan peringkat mata uang asing antara 0,2 dan 0,3 notch dan peringkat mata uang lokal sekitar 0,1 notch. Regresi OLS pada tampilan tabel 1 menunjukkan penurunan sebesar 10 poin persentase pada kesalahan asal yang setara dengan sekitar kenaikan peringkat mata uang asing sebesar 0,4 notch dibandingkan dengan kenaikan peringkat lokal sebesar 0,1 notch. Nah, ini tabel regresi. Ini berfokus pada regresi logistik multinominal untuk negara EME dengan efek tetap negara. Kemudian untuk tabel yang ini mengenai TRI atau BI nominal memerintahkan regresi logistik untuk kesenjangan peringkat negara-negara EME dengan efek tetap negara. Kemudian yang kedua, peneliti menjelaskan regresi logistik trinominal pada variabel yang sama seperti sebelumnya, membedakan antara 3 kategori tentang kesenjangan kecil di atas 0 hingga 2 tingkat, dan kesenjangan besar yang dibulatkan menjadi 2 tingkat atau lebih. Sebagai uji sensitivitas, peneliti menyertakan model yang lebih sempit dengan hanya 2 kategori, yaitu kesenjangan 1 tingkat atau kurang, atau kesenjangan lebih dari 1 tingkat. Inflasi yang lebih tinggi memang dapat mengakibatkan kesenjangan yang lebih tinggi dalam kondisi volatilitas nilai tukar mata uang yang tinggi di suatu negara. Hasil dari analisis interaktif menunjukkan bahwa koefisien inflasi yang tidak signifikan pada spesifikasi adalah hasil dari pengaruh bersaing yang diidentifikasi dalam spesifikasi ekspresif. Koefisien volatilitas FX global mendukung hipotesis meskipun lemah. Eksposur sektor perbankan masih mempunyai tanda koefisien yang tepat dan saat ini sudah signifikan. Sebaliknya, volatilitas nilai tukar kini tidak signifikan secara statistik meskipun koefisiennya sudah sesuai dengan perkiraan. Sebaliknya, hasil terhadap inflasi tidak terlalu kuat meskipun keberadaan rezim target inflasi terus berkurang. Kemudian ini yang ketiga, penelitian ini berfokus pada cadangan devisa dan kesalahan asal, 2 variabel menurut analisis regresi yang menyebabkan kesenjangan tersebut. Cadangan devisa meningkatkan selama sampel, sementara ketergantungan pada mata uang asing setelah menurun. Jika digabungkan dengan tanda-tanda koefisien regresi pemeringkatan, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing
variabel dapat menyebabkan penurunan kesenjangan selama periode sampel. Cadangan devisa yang rata-rata meningkatkan lebih dari 2 kali lipat persentase PDB selama periode sampel menonjol dalam hal pentingnya di antara variabel-variabel negara dalam menjelaskan penurunan kesenjangan selama seluruh periode sampel. Peningkatan cadangan devisa dalam sampel negara-negara berkembang selama periode tersebut setara dengan penurunan kesenjangan sebesar 0,3 notch. Dampak yang lebih kecil adalah berkurangnya kesalahan asal yang sejalan dengan penurunan kesenjangan sekitar 0,2, sedikit kurang dari 1/4 notch. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan cadangan devisa lah yang paling menyebabkan penurunan kesenjangan antara persepsi risiko mata uang asing dan lokal selama periode tersebut. Baik, setelah pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan risiko negara dalam mata uang domestik versus mata uang asing penting bagi investor dan regulator. Nah, paper ini berkontribusi pada literatur dalam beberapa cara. Yang pertama, penulis mendokumentasikannya bahwa lembaga-lembaga kredit utama terus mengurangi kesenjangan antara tingkat peringkat mata uang lokal dan mata uang asing dari waktu ke waktu di semua wilayah. Yang kedua, penulis mengembangkan 5 hipotesis berdasarkan literatur mengapa denominasi mata uang mungkin penting bagi risiko kredit negara dan mengapa mungkin ada kesenjangan antara kelayakan kredit dalam mata uang domestik dan asing. Nah, berdasarkan analisis penulis terhadap sampel yang terdiri dari 73 negara, dengan peringkat IME antara tahun 1995 dan 2015, ditemukan beberapa dukungan terhadap hipotesis bahwa inflasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan kelayakan kredit relatif dari kewajiban mata uang lokal. Namun, hanya jika disertai dengan volatilitas yang tinggi pada nilai tukar negara tersebut. Nah, di sisi lain, dalam kondisi di mana bank sentral mungkin khawatir terhadap inflasi, misalnya ketika inflasi menyimpang dari target inflasi yang menyasar bank sentral. Nah, inflasi yang lebih tinggi ini dapat menurunkan kelayakan kredit relatif utang dalam mata uang domestik karena meningkatnya kesediaan untuk mengakomodasi bawaan. Nah, sedangkan konsisten dengan bukti default yang ditemukan dalam penelitian lain, hal ini menunjukkan bahwa kesediaan pemerintah untuk menggelembungkan hutang lokal mereka dapat dibatasi dan bahwa inflasi yang lebih tinggi bahkan dapat mengurangi posisi relatif dari kewajiban mata uang lokal dalam kondisi yang tepat. Pada saat yang sama, ditemukan dukungan terhadap hipotesis bahwa cadangan devisa yang lebih tinggi, ketergantungan yang lebih rendah pada pinjaman mata uang asing atau menurunkan SIM original, peningkatan exposure sektor perbankan terhadap utang pemerintah dan penurunan risiko global dan volatilitas valuta asing dapat mempersempit kesenjangan tersebut. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk berpikir bahwa konvergensi risiko mata uang asing dan lokal merupakan fenomena permanen, khususnya jika cadangan devisa mulai terkuras. Nah, pinjaman mata uang asing meningkat kembali dan volatilitas valuta asing global semakin meningkat. Perbedaan antara risiko kredit mata uang lokal dan asing mungkin akan kembali menjadi semakin penting. Sekian pemaparan artikel tentang foreign exchange dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.